Halo, kembali lagi dengan Arga dari Creative Trader. Di sini hari ini saya akan membahas pergerakan saham BRI. Saham ini jadi saham yang luar biasa sekali dalam seminggu ini, terutama hari Jumat ini, karena hari ini investor asing memutuskan untuk melakukan pembelian terbesarnya sepanjang sejarah di BBRI. Hari ini investor asing melakukan pembelian sampai 1,2 triliun, bahkan hampir 1,3 triliun di saham BRI yang membuat harga sahamnya terbang. Jadi sebagai orang yang memperkenalkan analisa foreign flow ke publik sejak 10 tahun yang lalu, kami merasa ada baiknya lah kami coba sharing pendapat kami tentang pergerakan asing yang luar biasa ini. Karena kita tahu investor asing yang sama memutuskan untuk membanting BBRI sampai ke bawah 2.200 nggak sampai 2 minggu yang lalu. Jadi segitu gilanya asing menjatuhkan BBRI ke 2.300, sekarang udah dikerek naik udah hampir ke 3.000 lagi. Jadi pergerakan investor asing ini memang membuat banyak orang bingung. Jadi kami mencoba untuk membahas lah dalam video ini. Juga dalam video ini kita akan membahas kurang lebih gimana proyeksi BBRI ke depan, apakah sudah terlambat bagi kita yang masuk, pertimbangan apa aja yang harus kita miliki, dan kira-kira rencana asing ke depannya seperti apa, seperti itu. Dan video ini juga akan membahas akan juga menyambung video-video sebelumnya. Jadi bagi Anda yang mungkin ini video Creative Trader pertama yang Anda tonton, dalam ini kami udah buat 2 video sebelumnya dalam 2 minggu terakhir. Ini video pertama, ini yang cukup banyak yang nonton. Ini ada 2 video, versi panjang dan pendek. Kalau di total udah 50.000 orang yang nonton. Di situ kami membahas tentang kami membahas tentang profit luar biasa, kenapa BBRI dihancurkan asing. Jadi pada video itu kami menjelaskan bahwa pada saat itu kondisi BBRI itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena investor asing yang notabene adalah bandar atau pihak yang mengatur pergerakan harga BBRI itu memutuskan untuk jualan BBRI terus-menerus. Dan ketika asing jual, lokal beli. Dan pada saat itu, di video itu kami jelaskan di riset itu, bahwa setelah di riset dari data KSEI di akhir bulan April, ternyata 80% barang yang dijual asing, itu dibeli sama investor retail individual, investor lokal individual, atau kita-kita ini. Jadi bagi Anda yang udah belajar ilmu foreign flow, Anda tahu, atau ilmu bandarmologi, Anda tahu, saham itu paling bahaya kalau dikuasai oleh retail. Dikuasai oleh retail itu paling bahaya. Semakin banyak retail beli, semakin jeblok. Itu sebabnya saham sejuta umat hampir semua kegocap. Saham yang dikuasai retail sangat banyak, itu hampir semua kegocap. Saham gorengan yang diserbu retail beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, sekarang banyak yang digocap. Kayak gitu. Jadi itu indikasi yang bahaya seperti itu. Dalam video ini juga saya memberikan 3 tips dalam video itu, gimana caranya profit di BBRI dalam kondisi seperti saat itu. 3 tips. Tips pertama saya bilang, sebagai investor retail kita harus punya kelebihan dibanding investor retail lainnya. Kalau kita nggak punya kelebihan dibanding bandar, ya kita harus unggul dibanding investor retail lainnya. Kelebihan pertama yang bisa ini adalah lebih sabar dibanding investor retail lainnya. Sesabar apa? Pokoknya lebih sabar dari investor retail pada umumnya. Jadi kalau investor retail lain udah frustasi, udah cut loss, Anda lebih sabar. Lebih baik lagi kalau Anda punya modal untuk terus melakukan average down. Kenapa saya optimis untuk tetap average down di BBRI? Karena dari data foreign flow juga diketahui bahwa kepemilikan asing di BBRI masih 78% sampai akhir April lalu. Itu bisa berarti 2. Hal pertama itu berarti bahwa investor asing masih bisa terus jualan tanpa henti. Sampai akhir tahun 2020 pun asing masih punya barang buat jualan. Kalau itu yang diputuskan asing, harga BBRI bisa terus turun. Cuman saya yakin meskipun asing udah jualan sampai akhir tahun 2020, harganya terus turun, entah sampai berapa, cuman kepemilikan asing saya yakin masih tetap besar. Masih bisa paling 50%.
Jadi asing masih peduli karena setengah yang punya saham di publik itu asing. Jadi dia sooner or later dia akan masuk lagi, akan akumulasi lagi, akan beli lagi di harga bawah, dan dia akan dan nanti karena asing yang atur pergerakan BBRI, kalau dia udah beli dia pengen nanti jualan di harga atas. Jadi harganya dikerek, dia setelah itu dia jual lagi ke retail kayak gitu. Jadi itu pertama, sabar. Jadi dalam video itu kalau Anda nonton di awal banyak yang bilang akhirnya memutuskan, wah berarti kuncinya sih sabar aja. Itu sebabnya ketika BBRI mulai naik seminggu ini banyak yang nge-DM kami say thank you, makasih udah dikasih tahu dan lain-lain. Kayak gitu. Cuman tentunya ada yang nonton video yang sama jadi panik. Jadi panik karena retail ini segala macam dan dia memprediksi asing terus jualan ke depannya. Jadi sekarang ketika terbang dia maki-maki kami, which is no problem juga. Karena ya saya tahu saya nggak mungkin, karena bursa saham itu nggak mungkin semuanya untung. Kecuali marketnya bullish terus nggak berhenti, kalau nggak pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Jadi saya sih biasa aja. Say thank you, bersyukur bagi yang untung, say sorry juga bagi yang rugi. Cuma dalam ini yang pasti ini yang dijelaskan dalam video kami bahwa kami sarankan investor retail sabar. Kami nggak pernah menyarankan untuk cut loss, sabar aja. Atau bagi yang nggak punya BBRI pada saat itu, kami menyarankan tunggu investor retail panik. Tunggu orang-orang panik, maki-maki BRI dan lain-lain, tunggu panik. Karena ketika retail panik, orang panik itu nggak mau belanja saham. Kalau lokal retail nggak mau belanja saham, berarti asing nggak bisa jualan. Kalau asing nggak bisa jualan dan asing lihat, wah lokalnya udah panik, asing akan menenangkan perasaan investor retail. Ditenangin, tenang. Oke kok, nggak apa-apa, ini bagus, nanti juga naik. Itu yang akan dilakukan asing. Akan menenangkan investor retail, dan ketika investor retail udah tenang, investor lokal udah tenang, kalau dia mau jualan, dia bisa jualan lagi. Itulah yang terjadi di 2 hari sebelum Lebaran. Di 2 hari sebelum Lebaran nanti kita bahas. Atau tips ketiga adalah ikuti aja pergerakan asing. Itu yang tips yang selalu kami ajarkan adalah kita ikutin aja. Jadi pengkhianat di bursa istilah. Orang biasa kan bersatu padu, pengen jadi bursa kita dikuasai oleh investor lokal, jadi tuan di rumah sendiri, silahkan. Saya menghargai semua keputusan orang, cuma saya sih di market bukan mau jadi nasionalis, mau cari untung. Jadi saya sih fokusnya ikutin aja asing. Kalau saya tahu saham di bandari asing kayak BBRI, ya saya ikutin asing. Asing beli, saya beli. Asing jual, saya jual. Kayak gitu. Dan hari Senin harga BRI masih terus turun. Sampai hari Senin harga BRI terus turun. Dan kami buat post di Instagram kami. Jadi bagi yang belum follow, silahkan follow di link di bawah. Kami buat post Instagram kami bilang terus jual BRI, asingnya udah gila. Di situ kami bahas kami bahas jika asing udah gila mau jualan BBRI sebanyak ini di harga semurah ini. Tapi kami bilang jangan lupa saya bilang asing udah gila karena udah begitu murah harga BRI tapi masih terus jual, tapi kami bilang jangan lupa barang yang dimiliki orang gila itu masih banyak. Jadi kita boleh merasa waras, merasa BBRI sudah banyak murah, tapi saya bilang asing masih bisa terus jualan loh. Sampai beberapa bulan ke depan. Kayak gitu. Jadi saya bilang kalau kita merasa waras, sebagai orang waras kita punya 2 pilihan. Jadi orang waras yang menggunakan seluruh tenaga untuk jadi orang menggunakan seluruh tenaga untuk merawan orang gila ini. Jadi asing jual kita beli, asing jual kita beli. Itu kan yang terjadi selama berbulan-bulan kan. Selama 2 bulan sejak krisis, asing jual lokal beli, asing jual lokal beli dari 4.000-an gitu kan. Jual lokal beli sampai 2.100 kayak gitu terus. Jadi orang waras yang melawan orang gila, membeli saham yang dijual orang asing, atau simply nunggu asing berhenti jualan dan mulai ngumpulin lagi. Ya, jadi kita menjauh aja, lu gila ya silahkan lanjutkan kegilaan lu.
Kalau masih jualan, gue diam. Kalau mulai masuk, gue ikut masuk. Jadi itu yang disarankan selanjutnya dalam itu. Dan setelah post itu, 2 hari setelahnya harga BBRI terbang. Asingnya masuk, harganya naik. Harga BBRI terbang. Dan ketika harga BBRI terbang, kami buat video lagi. Ini asing udah gila, BBRI dijual murah, dibeli mahal. Jadi itu juga video yang kami post. Di situ kami bilang, kami mengatakan pada saat itu inflow yang dilakukan asing pada saat itu kami anggap sebagai langkah menenangkan investor retail. Nanti kalau retailnya udah terlihat asing udah tenang, udah mulai menuhin bid lagi, nanti dihajar lagi sama asing di video itu. Jadi itu pandangan kami ya. Yang pasti asingnya belanja, itu pasti, itu fakta. Cuman pandangan kami ketika asing belanja ini cuma buat langkah menenangkan investor retail. Seperti itu. Jadi karena itu kami jadi dukun. Jadi itu yang lucunya. Jadi ini juga yang menarik di sini. Jadi dalam analisa BBRI di video ini, saya dalam posisi netral karena saya nggak punya kepentingan di BBRI. Saya udah terlanjur jualan, udah profit taking. Saya jelaskan dalam podcast Bicara Bandar sebelumnya. Saya udah profit taking dan saya dalam posisi netral. Kayak gitu. Kenapa saya jualan? Karena sayanya tolol. Karena saya, makanya 2 hari yang lalu kami post Instagram kayak gini, salah karena sok jadi dukun. Apa yang dimaksud sok jadi dukun? Jadi, kami di caption Instagram itu kami melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan karena terlalu cepat menjual BBRI. Kami selalu mengajarkan dalam setiap podcast, dalam setiap artikel, mengajarkan fokus mengikuti pergerakan bandar. Fokus ikutin aja. Nggak usah menjadi peramal pergerakan bandar. Saya pribadi di podcast sebelumnya, saya sering banget bilang, nggak usah jadi dukun. Nggak usah nebak tanggal segini asing jualan, nggak usah nebak nanti. Sekarang kan asing akumulasi, nggak usah nebak nanti tanggal 17 Juni asing jualan. Itu keputusan asing kok, nggak usah jadi dukun. Saya bilang, kalau saya approach-nya nggak usah jadi dukun. Kalau ada yang bilang jadi dukun, belajar ilmu kedukunan, masing-masing berhak memutuskan. Cuman kalau saya ngajarin nggak usah jadi dukun. Tololnya saya malah jadi dukun. Di sini saya bilang asing sedang menenangkan retail, which is at least pada saat itu retail udah tenang. Tapi sebenarnya yang saya bisa lakukan kalau memang asumsi saya asing bakal jualan setelah libur Lebaran, ya saya tunggu asingnya jualan. Harusnya. Cuma ngomong teori gampang. Di sini saya menunjukkan kalau prakteknya nggak semudah itu. Jadi ini juga mungkin jadi bayangan buat Anda yang mungkin pengen belajar foreign flow, teorinya gampang. Cuma kadang-kadang praktek even saya sendiri yang buat sistemnya bisa salah. Harusnya saya tunggu aja hari Selasa kemarin setelah libur Lebaran asingnya jualan atau enggak. Kalau saya lihat asingnya mulai jualan, ya saya profit taking. Cuma bodohnya saja, saya bukan ngikutin. Harusnya saya ngikutin aja pergerakan asing, cuman bodohnya saya malah ngeramal investor asing bakal jualan. Saya jadi dukun nih. Nanti abis Lebaran asing jualan. Jadi sebelum Lebaran gue jualan duluan. Jadi itu yang buat saya gedek beberapa hari terakhir ini karena ternyata saya ngajarin aja gitu, pas eksekusi saya sendiri malah jadi dukun gitu. Itu yang buat saya paling kesal dengan kenaikan BRI karena saya nggak melakukan apa yang saya ajarkan sendiri.
Tapi puji Tuhan ada banyak orang yang bahkan kalau Anda lihat komen-komen di Instagram, saya bilang wah saya sih cuan, asing mungkin besok bakal jualan, cuma saya sih ngikutin aja. Saya bersyukur ketika ngeliat ada orang yang lebih berhasil dari saya menggunakan metode foreign flow yang saya ajarkan. Jadi simply ngikutin aja, nggak usah mendahului asing. Dan kenyataannya kita tahu asing mutusin tetap belanja. Karena itu duit mereka. Apapun yang saya dukunkan ke mereka, yang mutusin tetap mereka. Dan kita tahu, 2 hari yang lalu di Instagram juga kami post, pembelian asing di BBCA dan BRI hari ini udah 1 triliun. Jadi saya ngasih tahu lagi, BRI sama BCA terus diborong asing. Terus diborong gitu, walaupun saya bilang saya salah, saya bilang setelahnya pun terus diborong. Karena ya itu faktanya. Satu hal saya memprediksi asing bakal jualan setelah liburan, faktanya adalah asingnya terus belanja. Dukun manapun nggak bisa bilang asing udah jualan kok, sebenarnya jualan, padahal datanya belanja. Itu kan lagi ngomongin data. Foreign flow adalah analisa data, bukan analisa lain, analisa data real yang menyebabkan pergerakan harga saham. Kayak gitu, karena harga saham BRI diputuskan oleh asing kemana harga bergerak, jadi itulah yang dianalisa oleh analisa foreign flow. Jadi di sini kami bilang seminggu terakhir kita belajar bahwa pergerakan saham perbankan itu murni keputusan investor asing. Kalau asing beli harga terbang, asing jual harga terjun, jadi murni keputusan mereka. Kami mengatakan sebagai investor lokal kita memang nggak punya cukup modal untuk merebut kendali di tangan mereka. Karena ada yang prefer kalau bisa saham BRI dibandarin lokal aja, ada yang prefer kayak gitu. Cuman kenyataannya kalau ngeliat market cap BBRI dan banyaknya saham yang dimiliki BBRI, kita harus realistis, kita nggak punya kekuatan untuk merebut kepemilikan. Jadi kita punya 3 pilihan. Pertama adalah mengikuti pergerakan mereka, which is analisa foreign flow. Atau saya nggak tahu ini analisa apa, cuma intinya yang dilakukan mayoritas investor kan melawan pergerakan asing. Makanya ketika asing jualan, harga turun ini semua retail nyangkut. Dari 4 ribuan semua retail nyangkut, banyak orang yang memilih mau melawan pergerakan mereka. Asing jual kita beli, asing beli kita jual. Ada yang seperti itu, atau bisa juga kalau kita milih track lain, nggak jadi trader, jadi komentator saham, atau jadi, ya kayak saya kan lagi ngomentarin gitu kan, jadi YouTuber, kita bisa jadi komentator pergerakan mereka. Kalau asing jual kita jual, kalau asing beli kita mikir kenapa ya asing beli. Itu yang dilakukan orang sekarang. Lagi mikir, lagi nyari alasan kenapa asing beli. Mungkin karena kebijakan ini, mungkin karena ini. Kemarin waktu BBRI di bawah 2.200 mereka bilang, ini karena kuartal pertama memang bagus, tapi jangan salah, kuartal kedua bakal jelek. Karena PSBB dimulainya kuartal kedua dan lain-lain. Jadi asing sudah mengantisipasi laporan keuangan yang jelek di kuartal kedua, makanya asing jualan. Itu adalah orang yang fokus memikirkan kenapa asing jualan, kenapa asing beli. Sekarang mendekati akhir kuartal kedua, asingnya beli. Asingnya beli, jadi dia mikirin lagi, oh bukan karena itu komentator saham. Which is no problem juga. Karena komentator saham juga itu bisa berkarir di dunia komentari saham. Bisa dapat gaji gede dan lain-lain, dan mereka orang-orang pintar, cuman beda fokus aja. Semua orang bisa cari ininya masing-masing. Kayak gitu. Dan kita ketahui hari ini seperti bahas tadi, investor asing melakukan pembelian sampai 1,2 triliun. Kayak gitu. 1,2 triliun. Sekarang kita akan bahas mengenai pergerakan saham BBRI sendiri sekarang, untuk kita lihat ke depannya gimana. Seperti dibahas tadi, kalau Anda punya sistem foreign flow, Anda highlight di sini, hari ini adalah inflow terbesar 2 tahun terakhir. Di sini kita lihat hari ini, faktanya kita lihat asing tiap hari belanja semakin banyak. Sejak di rescue di hari Selasa tanggal 19 Mei tadi, asing terus banyak, dan hari ini cetak rekor. Cetak rekor sampai 1,2 triliun. Jadi kalau Anda mundur ke belakang gitu, kalau Anda punya sistem foreign flow, Anda ini, cuma Anda bisa lihat juga di sini, Anda
kita lihat belum pernah asing beli sebanyak 1,2 triliun sepanjang sejarah ini sejak 2011. Sejak 2010 pun nggak pernah. Kami cuma punya datanya dari 2010. Data yang tersedia cuma dari 2010. Cuman saya percaya karena sekarang harga BRI udah di 2.900-an, ini ada inflow terbesar. Karena di 900-an saya rasa lebih nggak mungkin lagi asing beli 1,2 triliun. Kayak gitu. Jadi asing beli, jadi faktanya kita tak lihat, ya asing bebas mutusin. Ketika dia jualan harga jatuh, ketika dia beli harga terbang. Ya mau mereka lah. Mau mereka. Jadi itu pelajaran pertama, asing mah bebas. Itu orang Sunda banget. Ya asing mah bebas. Mau jual harga turun, mau beli harga naik. Anda mau menebak kebebasan asing itu silahkan, atau mau mengikuti juga silahkan. Karena kita juga bebas sebenarnya kan. Mau ngelawan asing, atau mau ngikutin asing, atau jadi komentator asing, kita pun bebas. Cuma ya kebebasan kita nggak menggerakkan harga, kebebasan asing lah yang mengatur pergerakan harga. Seperti itu. Jadi itu kalau dari sisi rupiah. Satu lagi mungkin kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, atau kami bilang kan broker retail. Broker retail, jadi di video sebelumnya kami bilang yang bahaya itu ketika retail beli, yang bahaya ketika asing jual dibeli sama retail. Dan menariknya kalau kita lihat misalnya BBRI sampai hari ini, kita lihat nih, yang beli hari ini, total beli 1,285 triliun, kita lihat broker yang beli ini asing semua. Kalau kita lihat, kalau kita ini rubah ke F pun, jadi broker asing nggak harus asing, tapi kalau kita lihat yang asing pun, ya ini CS asing, KZ asing, semuanya asing. Kayak gitu. Jadi ini investor asing semua. Yang beli semua broker asing, cuma PG yang beda sendiri. Credit Suisse beli 352 miliar, KZ beli 231 miliar, dan lain-lain. Kita lihat yang jual. Broker retail, kami selalu bahas, ada YP, PD, KK, NI, CC. CC jualan. PD jualan. YP jualan. KK jualan. Yang lain NI jualan. Jadi retail jualan, asing beli. Iya, jadi sangat wajar harga sahamnya terus naik. Itu juga kenapa kami panjang lebar memberitahukan analisa kami. Kenapa kami fokusnya ke edukasi, mengajarkan orang. Mengajarkan orang fokusnya ke edukasi, bukan ngasih stock pick. Kenapa? Kenapa kami bilang turun? Kami jelaskan. Karena asing jual, retail yang beli. Dan setelah video itu dia masih asing tetap jualan, retail masih terus beli, turun. Tapi kalau Anda paham konsepnya dan paham cara analisanya, Anda nggak harus nunggu kami lagi ngasih tahu beli. Ketika Anda lihat asing jualan, asing beli, retail jual, berarti itu Anda sadar, wah udah berbalik nih kondisi. Nggak perlu jadi dukun, nggak perlu jadi apa, Anda cuma butuh mengerti, jadi Anda bisa mengikuti. Anda bisa mengupdate. Kayak gitu. Karena saya nggak bisa mengatur, kita nggak bisa ngasih tahu semuanya ke semua orang. Ada banyak saham yang kami cover di sini. Jadi itulah kenapa kami selalu merasa lebih baik mengedukasi, lebih baik buat video panjang-panjang supaya orang ngerti, supaya kalau ada perubahan berubah. Di sini terbukti berubah. Jadi analisanya sama, cuman kondisinya berbeda. Jadi wajar kalau sebelumnya turun, sekarang naik. Tapi analisanya sama, teorinya sama. Seperti itu. Itu pertama. Jadi di sini ada inflow terbesar 1,2 triliun. Tapi ini dalam miliar rupiah. Coba gimana kalau dalam ini? Coba kalau dalam lot. Kita coba dalam lot. Ini. Nah ini inflow-nya kalau dalam lot itu 4.481.000 lot. Itu yang diakumulasi asing. Kalau kita lihat ke bawah, kita lihat ke belakang. Tadi saya lihat, ternyata udah pernah ada inflow sebelumnya lebih besar. Dalam rupiah memang terbesar, tapi tanggal 13 Januari 2014 lalu, kalau kita lihat sistem foreign flow, sempat ada inflow yang terbesar. Jadi mari kita lihat untuk mempelajari setelah inflow terbesar itu, jadi kita fokusnya di sini belajar, inflow terbesar itu apa yang terjadi. Jadi kita rubah ke periode itu 1/13/2014, 4 tahun yang lalu.
6 tahun yang lalu. Lebih deh 6 tahun yang lalu berarti ya. 13, 2014. Nah, ini kita lihat di sini. Waktu itu ada inflow gila-gilaan juga. Rekornya ternyata 4,6 juta lot. Jadi secara tiba-tiba juga asing ngumpulin 4,6 juta lot saham BBRI. Di harga 1.500-an sampai 1.675. Ini rekor pembelian BBRI secara lot. Kalau secara rupiah hari ini secara lot ini. Kayak gitu. Terus kita lihat misalnya 6 bulan setelahnya gimana? Setelah pembelian ini kita sampai tanggal 7. Jadi di sini ada inflow yang kurang lebih seperti sekarang. Sebelumnya udah naik terus di atas dibeli tambah banyak. Kita lihat sampai tanggal 7. Oke, sampai inflow itu Januari itu di sini. Kalau kita lihat 6 bulan setelahnya tanggal 13 Januari itu di sini inflow-nya di harga 1.500-an. Bulan Juli udah di 2.400-an. Luar biasa banget, udah naik 80% sejak inflow gede-gedean ini. Jadi dari situ kita bisa belajar bahwa ya pertama asing mah bebas. Asing bisa masuk sesuka mereka, bisa keluar sesuka mereka. Cuman tentunya barang yang masuk dikeluarinya nggak sederhana. Dan kalau kita lihat inflow yang luar biasa ini yang terjadi di bulan ini, 6 tahun yang lalu setelah inflow harganya terus naik. Apakah kondisi sekarang bisa disamakan dengan kondisi 2014? Memang saya rasa enggak. Karena kita tahu BBRI dalam masa krisis saat ini. Ekonomi dunia dalam masa krisis banyak yang bisa jadi kacau di masa krisis. Seperti sekarang, ini saya hilangin inflow di sini. Di sini BBRI dalam masa krisis. Cuman yang pasti kalau asing beli sebesar itu, pasti mereka nggak main-main. Pasti ada rencana yang besar juga. Dan kalau kita belajar dari sini, harga BBRI masih terus naik. Itu hal pertama yang kita pelajari. Kedua adalah kalau ini berbicara foreign flow, ketika asing fokus mengakumulasi, harga nggak selalu naik. Kadang-kadang harga sideways, kadang-kadang harga turun, kayak gitu. Walaupun pelan-pelan naik sampai 80% di sini. Jadi bagi yang ketinggalan kayak saya, mungkin itu strategi lain yang bisa dipikirkan. Kita berharap misalnya asing terus belanja, cuman ada momen-momen di mana harganya di markdown, diturunin dulu. Biar retail yang mau masuk, jadi takut, turun nanti reversal. Kalau ada penurunan harga tapi asingnya terus belanja, kayak di sini grafik foreign flow-nya terus naik, itu juga peluang lain. Harga turun. Seperti itu, terakhir. Itu kedua, dan terakhir tentunya yang bisa kita pelajari adalah gimana apakah pertanyaan selanjutnya, apakah ini bukan jebakan? Well, nggak tertutup kemungkinan ini jebakan yang luar biasa besar, karena kalau kita lihat 6 hari terakhir, investor asing ngumpulin, seriusan. Ini lot, maaf, kita balik lagi ke rupiah, kaget saya. Balik ke rupiah, template, oke. Kalau dalam 6 hari terakhir asing mengakumulasi, total yang dibeli asing adalah 2,5 triliun. Apakah ini mungkin jebakan? Masih mungkin. Tapi kita nggak usah jadi dukun di sini untuk menebak, wah nanti minggu depan jualan. Belajarlah dari kesalahan saya, nggak usah jadi dukun. Jadi kalau minggu depan asing jualan lagi, dia punya 2,5 triliun buat dijual. Kalau jualan lagi ya berarti Anda bisa mengidentifikasi itu jebakan. Apalagi kalau jualannya besar. Yang pasti udah 2,5 triliun mereka kumpulin. Kalau kedepannya asing tetap belanja, Anda yang masih punya, diemin aja. Karena asing yang mutusin kemana harganya bergerak, semakin banyak mereka punya sahamnya, semakin banyak mereka beli, semakin pengen dia naik supaya bisa jualan di atas kedepannya. Asing belanja, jadi kayak gitu, selama asing belanja, retailnya masih terus jualan kayak sekarang, peluang masih terbuka. Kita tadi udah belajar apa yang menyebabkan BRI naik, kalau itu masih terus terjadi, Anda terus bisa ikutin pergerakan bandarnya atau pergerakan asingnya.
Ini jadi bisa kedepannya dijual, bisa aja. Saya bukan asing, saya nggak mau jadi dukun di sini, belajar jadi pengajar yang baik, bukan jadi dukun yang baik. Saya nggak mau jadi dukun, tetap bisa. Tapi tentunya kalau asing menjebak, berarti kedepannya asing akan jualan. Kita tunggu asingnya jualan. Kita follow aja terus. Kayak gitu. Kalau ini yang pasti ada 2,5 triliun, jualan 2,5 triliun itu nggak mungkin sehari. Bisa berminggu-minggu asing bisa jualan 2,5 triliun. Kalau kita pakai sistem ini, saya coba bantuin hitung average akumulasi asingnya deh. Terakhir, sebelum ini, kalau kita hitung average pembelian asing 5 hari terakhir, angkanya ada di 2.754. Jadi angkanya cukup tinggi. Kayak gitu. Jadi karena mayoritas dibeli sekarang. Jadi itu pun peluang yang baik buat kita ini jadi pertimbangan kita. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja yang mau saya share. Mudah-mudahan kembali lagi saya nggak menjadi dukun di sini. Mudah-mudahan jadi saya mencoba untuk membeberkan fakta, memberikan fakta dan supaya kedepannya rekan-rekan bisa dengan data yang ada bisa memutuskan apakah mau masuk, apakah mau keluar, apalagi ini long weekend, Anda bisa nunggu, bisa mempertimbangkan, atau bisa buat strategi. Kalau asing masuk, saya masuk lagi, atau kalau asing keluar, saya average down, dan lain-lain. Silakan, jadi Anda bisa berpikir matang-matang, berpikir dengan tenang. Jadi jangan ke-trigger ini, cemburu atau apa, orang lain profit dipanas-panasin, Anda bertindak nekat, karena saya percaya keputusan trading atau investasi yang baik itu yang dipikirkan matang-matang, bukan yang dipikirkan nekat. Jadi saya coba tunjukkan datanya, faktanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil keputusan yang lebih baik dari saya, apalagi yang udah cuan lebih baik dari saya minggu lalu, kayak gitu. Oke, segitu aja. Semoga berguna. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa saya jawab di Bicara Bandar episode selanjutnya. Silahkan taruh di komentar. Kalau Anda suka, bisa di-like video ini, bisa di-share. Kalau Anda nggak suka, punya kritik, bisa juga di-unlike, no problem. Kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay home, stay healthy.